Cara apply-nya gampang, kalian tinggal klik aja apply for position di sini, kalian klik. Habis itu nanti kalian tinggal ikuti langkah-langkahnya, isi form-form yang ada, terus kadang kalian perlu upload KTP, upload CV, ya upload aja gitu. Habis itu terakhir final ketika udah beres, kalian tinggal klik apply. Saya yakin kamu pasti nggak tahu kalau Freeport Indonesia lagi membuka lowongan pekerjaan buat kamu yang pengen kerja di industri pertambangan. Jadi gini ceritanya, siapa sih yang nggak tahu Freeport Indonesia salah satu perusahaan pertambangan emas dan tembaga terbesar di Indonesia. Ya mungkin ada Aman Mineral, ada Antam, tapi dari skala perusahaannya paling gede sih Freeport Indonesia sih. Kali ini Freeport Indonesia tuh lagi membuka lowongan pekerjaan buat kamu yang mau kerja di Papua atau mau kerja di Gresik, bahkan yang mau kerja di Jakarta. Jadi banyak banget lowongan yang tersedia hari ini, ya sekitar 9 lowongan yang siap kamu apply. Cuma pertanyaannya gini, banyak banget orang-orang tuh pengen kerja ke perusahaan ini, cuma mereka bingung kalau mau kerja perusahaan ini daftarnya lewat mana ya? Apakah lewat temen atau mungkin lewat saudara yang udah kerja di sana? Kalau dari saya sih paling gampang atau paling simpel ya lewat websitenya Freeport Indonesia sendiri. Jadi kalian akan saya tunjukin nih langkah-langkahnya bagaimana caranya mendaftar dari kalian yang nggak tahu. Terus kalian searching lowongan pekerjaannya sampai kalian apply. Ekspektasi saya kalian bisa cepet dapat pekerjaan sesuai yang kalian inginkan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung praktek aja ya. Jadi kalian bisa langsung lihat layar komputer saya ini. Oke, jadi cara paling gampang itu pakai Google. Google kalian klik aja Freeport. Tujuannya biar kalian bisa dapat website resminya Freeport Indonesia. Begitu ketemu seperti ini, kalian langsung klik aja nih sini. Oke, habis diklik, kalian mau baca-baca tentang perusahaan ini bisa di web ini, bisa kalian cari tahu lah seluk-beluk perusahaan, bisnisnya gimana. Nah di sini. Tapi kita nggak akan ngomongin itu. Kita akan lebih ngomongin terkait job opportunity yang ada di perusahaan ini yang bisa kamu apply. Nah, kita pilih menu karir ya, di pojok kanan atas sini ada menu karir, kita klik di sini. Oke, di sini nanti langsung kelihatan tuh. Jadi ada beberapa kategori. Yang pertama kategori berpengalaman, kedua lulusan baru, ketiga program magang, dan terakhir kontraktor. Jadi dari nama-namanya ini udah kelihatan. Kalau berpengalaman tuh otomatis hanya orang-orang yang udah punya pengalaman yang bisa apply. Terus kalau lulusan baru itu fresh graduate dari teman-teman yang baru lulus kuliah, yaitu lulusan baru. Terus kalau program magang ini bukan kerja ya, namanya aja magang, ini kayak internship dan mungkin digaji cuma nggak ada ikatan kerjanya. Nah, paling kanan itu kontraktor. Kontraktor itu artinya ya kamu bukan dikontrak langsung atau bekerja langsung dengan Freeport, tapi secara pekerjaan kamu bekerja di lingkungannya Freeport. Nah, kita nggak akan ngomongin yang kontraktor, magang, dan lulusan baru, kita akan ngomongin terkait dengan yang berpengalaman. Ngomong-ngomong berpengalaman, apa sih definisi berpengalaman itu sebenarnya? Jadi kalau kita lagi mau apply suatu perusahaan yang dia lagi nyari orang berpengalaman, beberapa perusahaan tuh butuh yang pengalamannya di atas 10 tahun. Ada juga yang butuh di atas 15 tahun, tapi itu nggak semuanya. Sometimes pengalaman 2 atau 3 tahun pun juga bisa dianggap berpengalaman kok. Jadi jangan khawatir, kita lihat. Jadi di kategori berpengalaman ini ada 9 posisi yang tersedia. Kita ambil contoh di Central Service Engineer Electrical. Nah ini kalau dari namanya ini Central Service itu adalah salah satu departemen di Freeport, divisi di Freeport. Dan posisi yang ditawarin adalah Electrical Engineer atau Teknik Elektro. Kita lihat di sini. Jadi dari lowongan pekerjaannya itu udah kelihatan. Apa sih tujuan dari posisi ini nanti ada gitu. Terus apa sih responsibility atau tanggung jawab dari posisi ini. Udah dijelasin detail banget. Terus ditunjukin juga nih key challenge di posisi ini tuh apa. Tantangan-tantangan apa sih yang bakal kalian lihat ke depannya. Atau tantangan yang bakal kalian hadapi kalau kalian diterima di perusahaan ini dengan posisi ini. Ini cukup bagus dan di sini juga ditunjukin juga syaratnya, background pendidikannya apa, terus pengalaman kerjanya apa, ada juga. Nah ini contohnya ini S1 Teknik Elektro di jurusannya yang power system ya, yang power dan minimum 5 tahun pengalaman. Nah ini
5 tahun. Jadi kalau kalian udah 5 tahun kerja, bisa banget apply ini. Apalagi kalian teknik elektro. Nah, habis itu ini requirement umumnya atau persyaratan-persyaratan yang lain. Dan di sini juga ada core kompetensi. Nah, kalian bisa baca tuh. Dan kalau kalian merasa ternyata sepertinya aku nih orang yang dicari perusahaan ini, ya udah kalian apply aja posisi ini. Dan cara apply-nya gampang. Kalian tinggal klik aja apply for position di sini. Kalian klik. Habis itu nanti kalian tinggal ikuti langkah-langkahnya, isi form-form yang ada. Terus kadang kalian perlu upload KTP, upload CV, ya upload aja gitu. Habis itu terakhir final ketika udah beres, kalian tinggal klik apply. Ini doang, gitu doang caranya, gampang banget. Terus kalau kalian nanya, bang, jurusan saya bukan teknik elektro bang, saya teknik industri, ada nggak posisi yang cocok buat saya? Nah itu kalian harus lihat di depan tuh udah ada sebenarnya. Lowongannya kan di sini dibuka 9 posisi ya. Nah, itu tugas kalian tuh baca satu persatu. Mana sih posisi yang match dengan background saya, dengan jurusan saya dan juga pengalaman saya. Kalau kalian udah nemu dan kalian merasa ya ini cocok sih buat saya, ya apply aja gitu. Oke, itu aja, gampang banget cara daftarnya dan gampang banget juga cara nemu lowongan pekerjaannya. Kalau kalian punya sesuatu yang mau didiskusin atau mau tanyain ke saya, tulis aja di kolom komentar, nanti saya akan coba jawab. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian cepat dapat pekerjaan.